Teman-teman, terima kasih bagi yang sering nonton, terus kita sama-sama saling belajar gitu dan kita terus berkembang gitu ya, teman-teman, terus berkembang dan terus kita bertumbuh gitu karena pada dasarnya ya hidup ini belajar ya. Jadi saya selalu bilang life is all about the school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar dan siapapun yang datang ke kita pasti messenger gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat siapapun itu pasti pesan, siapapun itu pasti message, siapapun itu pasti messenger, pasti pembawa pesan yang dititipkan untuk memberikan something lah sama kita gitu. Karena dalam kehidupan ini ada sebuah subsistem besar hukum di mana setiap hukum itu pasti nggak bisa ditolak gitu ya, dan nanti kita akan ngerti pelan-pelan karena semakin kita mengerti diri, semakin kita ngerti hukum diri, semakin kita ngerti engineering-nya gitu ya, atau sering kita sebut mekanismenya, semakin kita akan nggak ngelawan hidup terus gitu. Jadi kebanyakan orang melawan hidupnya, bukan mengalir dengan hidupnya. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia tidak mengerti kenapa ini terjadi gitu. Saya kasih contoh sederhana gitu ya teman-teman ya. Saat saya bicara pada mic ini sebagai yang namanya transmitter. Ya, jadi mic ini adalah transmitter dan di sini di setiap yang ada di gadgetnya disebut receiver. Jadi ada pemancar dan ada penerima gitu. Gitu ya. Jadi ada TX, ada RX. Jadi ada TX, ada RX, ada transmitter, ada receiver gitu. Nah, transmitter dan receiver itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita akan mengerti ya teman-teman ya, bahwa apa yang terjadi pada kita itu tergantung dari gelombang apa yang kita keluarkan gitu. Gitu ya. Kita hidup dalam aliran atau kita hidup dalam medium energi namanya semesta raya ini. Kita juga adalah part dari energi. Jadi apapun yang kita alirkan keluar, apapun yang kita pancarkan keluar, itu akan kembali kepada diri kita gitu. Nah, saya kasih analogi dulu ya sebelum kita masuk ke hari ini. Kita akan bicara tentang konteks yang namanya adalah permainan amarah. Ya, apa ya, anger play gitu ya, dalam artian the role of anger gitu. Nah, jadi gini, saya ngegambarinnya pakai pendulum ya. Teman-teman tahu pendulum ya, yang gini tek 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 tek, nah gini nih ya. Nah, hidup tuh kayak gini nih. Jadi dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tapi pada dasarnya, gerakan setiap ada guncangan, dia lagi mau menemukan titik tengahnya, yang disebut titik kesetimbangan atau titik tengah gitu. Ya, saya ulang ya. Kalau dia ditarik ke sini, dia akan loncat ke sini juga seiring gitu. Sama ukurannya. Nah, gini nih. Sampai beneran ada di titik tengah. Nah, ini yang disebut mengalir. Ini yang disebut konteks di mana kita mengalir dalam hidup gitu. Makanya jangan heran kalau kalian terlalu jauh ke sini, akan ditarik ke sini juga gitu. Kalau terlalu jauh ke sini, akan ditarik ke sini juga gitu. Sehingga ketika orang terlalu jauh dari titik tengahnya, di situ akan dapat penderitaan, kekesalan, kebencian, marah yang kita anggap ujian, musibah. Sebetulnya bukan ujian musibah, itu gimana caranya si semesta mengembalikan kita ke titik tengah aja sih sebenarnya. Jadi kalau yang nggak jauh-jauh segini sih, ya udah segini juga. Nggak jauh-jauh gini juga, ya udah segini juga. Tapi kalau udah sampai sini nih, nah si apa namanya si titik kesetimbangannya akan lebih jauh juga gitu. Nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks hidup aku banyak ujian, hidup aku banyak cobaan, hidup aku banyak kesulitan, sebetulnya lepasin dulu mindset itu. Artinya apa? Semesta cuma mau ingin membawa kita ke titik kesetimbangan di titik tengah gitu teman-teman. Paham dulu sampai sini guys? Bisa dimengerti ya? Jadi kalau kita bicara bahwa kita lagi kesal nih, zat, nanti ke sini, wah terus aja. Nah, kalau kalian emang kerjaannya gini melulu sih, tuh. Goyang terus, jadi susah di tengah gitu kira-kira ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Banyak yang kayak kalian tuh banyak lah, nggak apa-apa. Nah, makanya kenapa kita disuruh belajar untuk diam di titik tengah gitu. Dimana kita berfrekuensi terus begini. Terus aja gini. Nah, sekali lagi,
Saat kita mulai memiliki mindset bahwa hidup ini bukan ada ujian, bukan ada kesulitan, bukan ada musibah, tapi mindsetnya dirubah dulu bahwa sedang menemukan titik kesetimbangan. Ya, saat kita mulai sadar bahwa ini titik kesetimbangan, kenapa dari 10 rumah yang dicuri rumah aku? Kenapa dari 4 mobil yang dipacahin kacanya untuk dicuri adalah mobil aku gitu? Karena ya boleh jadi kita terlalu gini, harus ada gininya, supaya nanti tetap di titik tengah di sini gitu. Gitu ya. Makanya nanti titik tengah itu bukan memaksa dan bukan nggak ngapa-ngapain, tapi tengah-tengahnya namanya bersedia gitu. Bukan di masa depan dan bukan di masa lalu, tapi di saat ini gitu. Gitu ya, makanya right here, right now, tidak memaksa, tapi juga bukan nggak ngapa-ngapain. Ini kan kubu yang di luar nih. Jangan pengen banget, juga jangan nggak pengen. Artinya apa? Berserah di tengah-tengah gitu. Nah, makanya titik tengah itu sangat perlu untuk kita sadari gitu ya. Itu openingnya dari situ gitu. Jadi untuk kita ngerti dulu bahwa ingat ya, semua yang datang ke kita itu output, teman-teman. Tergantung dari apa yang kita undang. Jadi kita tuh sebetulnya pengundang. Ya, kita tuh sebetulnya pengundang. Siapa yang datang ke kita itu yang diundang. Makanya keberlimpahan itu bukan datang dari luar, bukan. Tapi keberlimpahan itu datang dari dalam. Nah, mau nanti yang datangnya uang, mau nanti yang datangnya emas, mau nanti yang datangnya orang nyebelin, itu tergantung dari apa yang kita undang dari dalam gitu. Kenapa? Karena pertanyaan saya, kita ini pemancar atau yang dipancarkan yang mana? Transmitter atau receiver nih kita ini? Ayo coba dijawab dulu. Kan kalau transmitter tuh, nih mic ini memancarkan ke receiver, receiver dengerin ke kalian. Jadi kita tuh pemancar, receiver, transmitter atau receiver yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Kita memancarkan dan kita juga dapat pancaran dari luar gitu. Makanya nanti selalu terkoneksi. Nah, makanya nanti ada frekuensi yang saling berresonansi gitu. Ya, karena kalau contoh, ini nomor handphone, nggak terhubung, nggak bisa dia terhubung. Dia harus tahu nomornya, terhubung, dan dua-duanya saling memencet tombol terima. Ya, kan kalau ada di telepon, reject atau accept, betul nggak? Jadi kalau banyak mereject, ya nggak akan terhubung gitu. Makanya kenapa acceptance itu perlu banget. Kita belajar dari telepon aja. Nah, begitu accept, baru kita bisa terhubung. Jadi kata kuncinya adalah accept dulu, terima dulu, baru bisa terhubung gitu. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kadang yang dipancarkan adalah, dalam tanda petik ya, keburukan, sesuatu yang gak baik, tapi yang diharapkan adalah kebaikan gitu. Ya, misal, pengen mendapatkan rezeki besar, tapi yang dipancarkannya adalah kerendahan-kerendahan atau ketidakpedean atau kesulitan-kesulitan gitu. Ya bisa, teman-teman, sorry ya. Semesta ini, si gelombang energi besar ini, dia nggak ngerti ucapanmu, dia nggak ngerti kata-katamu, yang dia mengerti adalah apa yang kamu resonansikan dari hatimu gitu. Jadi saat hati kita lagi banyak kekesalan, kebencian, kedengkian, amarah, rasa kekurangan, semanis apapun mulut kita mengucapkan kata-kata yang indah, semesta nggak ngerti gitu. Dia akan ngasih tahu, oh, ini orang mainnya di frekuensi rendah nih. Meskipun berdoanya panjang misalnya, meskipun kata-katanya manis, tapi sikap hatinya, dia meresonansikan sesuatu yang lower level namanya. Gitu ya, paham ya teman-teman ya? Nah, itulah kenapa perlu banget untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu tergantung konteks yang namanya perasaan. Jadi salah satu petunjuk nih ya, kalau kita bicara petunjuk sejati dalam hidup, itu adalah perasaanmu sebenarnya. Makanya kalau kita bicara dalam konteks yang namanya ikro, membaca apa? Baca perasaannya. Karena nanti ada perasaan, ada pikiran.
Saat perasaan dan pikirannya nggak klop, nah chaos di situ gitu. Karena si pikiran ini nanti yang akan membawa kita menuju kepada menciptakan ide baru tuh ada di sini juga. Tapi kalau ininya nggak selaras, nanti chaos terus gitu intinya. Ya, nah jadi kalau saya pinjam bahasa Quran, ikro kita bacalah kitabmu. Salah satu yang harus dibaca apa? Ini nih, yang kita rasain saat ini. Ingat ya, no wrong feeling. Nggak ada feeling yang salah, yang ada adalah wrong action gitu. Dan nggak setiap pikiran harus diiyahin, nggak setiap pikiran harus dipilih atau harus dilakukan, enggak gitu. Itu sih poinnya. Ya, sampai sini dapat dulu ya teman-teman ya. Bisa dimengerti ya. Nah, jadi di tahapan ini jangan berharap yang datang adalah keberlimpahan. Kalau kita menyebarkan suatu kebencian tuh nggak bisa. Nggak mungkin. Kenapa? Karena si sistem besar ini yang namanya semesta, dia cuman mau mewujudkan sesuatu apa yang kamu alirkan, apa yang kamu pancarkan gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita mulai menyadari apa yang aku pancarkan akan kembali, nah di situ nanti kita mulai belajar. Makanya man arafah nafsah, kalau kamu ngerti nafsmu, nafs lah ya di situ dirinya disebut nafs. Fakot arafah robah, kamu akan ngerti rob itu apa? Hukum semesta sebenarnya. Jadi kalau kamu ngerti apa yang kamu rasain, kamu akan selaras dengan hukum semesta ini, kamu akan selaras dengan itu semua gitu. Nah, puncak dari perasaan tertinggi di semesta raya ini namanya kasih gitu. Makanya kalau ngomongin Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha welas asih, maha rahman rahim gitu. Nah, saat kita turun nih dari rahmat atau dari kasih ini, kita lagi ada main di frekuensi-frekuensi rendah gitu intinya. Ya, ini openingnya dulu teman-teman. Jadi supaya lebih ngerti lagi, keberlimpahan start dari dalam, bukan dari luar. Bangun pagi melakukan pekerjaan dengan perasaan benci, dengan perasaan gak enak, dengan perasaan takut. Kenapa kerja? Sok, rata-rata orang kalau ditanya kenapa kerja, jawabannya takut gak punya uang. Berarti dia kerja karena ketakutan. Makanya uangnya susah banget. Dan sorry to say, untuk orang yang terlalu irit, terlalu gak mau ngeluarin uang, gak akan pernah banyak uangnya. Titik. Gitu. Irit kenapa? Karena kalau nanti dikeluarin, dikit. Nah, dia punya perasaan tidak berkelimpahan gitu. Ya cuman balik lagi ya, bukan berarti jadi boros, bukan gitu. Bukan berarti jadi segala dikeluarin, bukan. Tapi semakin kita terlalu irit, terlalu banyak disimpan karena ketakutan kekurangan, semakin nggak akan banyak sih gitu intinya. Jadi makanya kenapa ketika kita gini deh teman-teman, berapa banyak ketika kita membeli sesuatu, kitanya happy gitu. Berapa banyak ketika kita mengeluarkan uang, kitanya sangat lepas gitu. Kan rata-rata begitu pengen ngeluarin banyak uang, langsung lemas. Aduh, keluar nih gitu. Jadi melakukannya justru malah kitanya nggak happy gitu intinya. Nah pertanyaannya, begitu belinya dalam keadaan nggak happy, nggak akan bertambah aja udah. Gitu ya. Dan ini titipan sih. Kalau Anda sebagai suami, ketika Anda selalu mengakomodir apapun yang istri Anda inginkan, pasti uangnya makin akan banyak. Nah, ya. Ini buat keselamatan sih sebenarnya ya, nggak apa-apa ya. Dah itu aja. Pokoknya kalau istri pengen apa, mending beliin. Dah, itu buat keselamatan Anda ya. Gitu kira-kira ya. Ya, intinya orang makin terlalu irit, nggak akan kaya aja. Dalam tanda petik nggak akan berkelimpahan gitu. Kenapa? Karena megang duitnya dengan ketakutan gitu. Gitu ya. Contoh teman-teman, ini mah bukti nyata ya. Bukti nyata. Tahun lalu, akhir tahun, saya tuh melakukan kebodohan besar. Dan saya yakin kebodohan itu juga karena memang terjadi untuk belajar kan. Saya tuh ketipu tuh, lumayan gede, sekitar 120 juta something lah. Nah, begitu saya melakukan kebodohan, ya jadi teman-teman ya, saya tiap hari ngomongin kesadaran apa dan lain-lain, kalau lagi apes dan suai mah suai aja sih gitu ya. Jadi ya udah aja gitu. Jadi memang segala sesuatu memang ya udah gitu. Kalau udah jatuh temponya ya terjadi gitu. Nah, cuman yang saya ambil pelajaran dari situ teman-teman ya,
Itu saya juga amazed sendiri nih ya, saya mau cerita aja nih ya, itu juga saya amazed sendiri. Jadi saat sadar bahwa saya ketipu gara-gara kepencet dan memencet, ya itu dengan orang-orang halo-halo, ya gitulah, dengan ngasih PIN apa, bego aja pokoknya pokoknya kalau lagi bego mah bego aja lah gitu ya kira-kira. Jadi ya udah nggak akan ada yang segala sesuatunya tuh smooth tuh nggak akan ada. Dan singkat cerita, saya ngasih PIN, ngasih kode apa dikuras tuh. Cuman satu hal teman-teman yang pada saat itu saya belajar. Saat hilang hampir 100 sekian, di situ sekitar 5-10 menit terguncang, dan menit ke-15 tuh mulai tenang lagi gitu. Nah itu yang saya kaget sih. Dan kalau itu kejadiannya 5-10 tahun yang lalu, wah mungkin itu saya udah belangsak banget gitu ya, udah kalap banget dan udah nggak tahu harus ngapain gitu. Nah, di situ saya mulai sadar, oh iya ya, yang hilang itu nominal angka di rekening. Ini masih nafas, masih hidup, makanan masih ada, minuman masih ada, tempat tinggal masih ada, masih bisa melakukan kegiatan, tapi memang rada lemes ya. Kalau di rekening sedikit itu beda ya teman-teman ya. Ketika datang ke mall, rekeningnya gendut sama rekening tipis, itu cara jalannya aja udah beda ya. Kalau kira-kira rekeningnya lagi nggak oke, jalannya gini-gini aja, udah. Terus cepet-cepet biasanya gitu. Nah, gitu ya. Misal. Nah, itu intermezzo. Nah, singkat cerita, 10-15 menit abis ketipu tuh diem gitu. Oke. Dan nggak nyalahin siapa-siapa gitu. Ya emang guanya bego aja, tolol aja gitu. Oh ya udah. Nah dari situ udah tenang, baru nelpon Donna, baru nelpon teman, baru gitu. Jadi saya bikin tenang dulu. Dan waktu saya cerita ke teman-teman juga udah mulai rada lucu-lucu gitu, udah nggak gitu. Nah teman-teman ya, ini saya bukan mau bicara tentang keajaiban, bukan mau bicara tentang miracle gitu ya, mau bicara tentang apa, bukan. Saya cuma mau membuktikan apa yang secara subjektif saya rasakan dan saya pelajari gitu. Setelah tenang, besoknya ke bank, ke kantor polisi, meskipun saya tahu itu nggak menyelesaikan masalah gitu ya, karena kan ya udah cuman ini aja. Tapi saat ada di titik bahwa melepaskan, itu seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, udahlah ya saya nggak harus ceritain, tapi at least setidaknya saya menyadari bahwa saat kita melepaskan sesuatu akan datang sesuatu yang lebih besar gitu teman-teman. Jadi saat kalian kehilangan sesuatu, semesta sedang hendak memberikan sesuatu yang lebih baik gitu, apapun itu. Karena tadi titik keseimbangan tadi, oh mungkin pada saat itu sayanya masih di titik sini nih, si pendulumnya. Berarti harus ke titik sini juga. Akhirnya ketika ke sini nih, zam, mengalir di situ. Nah di titik itu teman-teman, saya sendiri pribadi belajar bahwa mau ada berapa, mau gimana, tidak sangat memengaruhi karena pada dasarnya itu hanya permainan psikologis gitu. Ternyata miskin itu adanya di mindset, ya bukan miskin itu adanya di dompet gitu, adanya di sini. Tapi poinnya adalah seberapapun punya, kalau nggak cukup ya nggak akan cukup. Seberapapun kurang, kalau emang nggak pernah ngerasa cukup ya nggak akan cukup juga gitu teman-teman. Itu sih pelajaran paling tertinggi. Dan kayak bercanda gitu, semesta tuh kayak bercanda ngilangin sekian ratus juta tapi ngebalikin lagi juga menarik gitu ya. Dan di saat itu saya mulai belajar, oh iya ya, inilah konteks dimana beneran terbukti kalau keberlimpahan itu bukan apa yang saya miliki, tapi apa yang saya pancarkan gitu. Ya udah, setelah itu lebih belajar letting go, lebih belajar, terutama lebih belajar hati-hati sih. Dan saya nggak gini gitu. Aduh, saya banyak dosa ya kayak jadi nyalahin gini ya. Orang ketika dapat hal buruk biasanya langsung nyalahin dosa, nyalahin ini, Tuhan lagi menguji. Wah, udah langsung ke titik tengah aja. Ke titik bawah aja. Padahal pada dasarnya ya udah emang lu bego aja waktu itu. Nggak teliti aja. Lagi tergesa-gesa aja gitu. Nggak ada yang harus disalahin juga. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pada saat melakukan kebodohan itu emang saya lagi bodoh aja gitu. Gitu teman-teman ya. Nah jadi balik lagi, premis kita pagi hari ini adalah itulah kenapa being aware of being aware kalau bahasa Rupert Spira ya. Being aware of being aware, coba keren nggak?
Tapi kayaknya pada nggak ngerti juga sih ya. Udahlah, nggak usah ke situ dulu ya. Itu terlalu dalam ya. Nanti ini kita yang simpel-simpel aja dulu. Itulah kenapa konteks kenapa sadar itu selalu perlu ada gitu teman-teman. Karena saat emosi kita bermain, waktu itu tuh saya tuh mau masuk tol. Kartu flash saya tuh minim. Jadi saya harus buru-buru ngecek, ngetap. Jadi saya kontak BCA lah, nyebutin merek lagi, maaf ya. Nah, karena lagi hektik, lagi buru-buru, berarti kan saya lagi nggak aware gitu. Saat saya tidak aware, semua pikiran, semua apapun lah, mau nanti disebut terhipnosis lah, mau nanti disebut apa, bukan itu sih poinnya. Karena kamunya lagi nggak sadar aja sih sebenarnya gitu. Itu sih intinya poinnya. Nah, jadi balik lagi teman-teman, saat kita mulai menyadari betapa pentingnya kita selalu ada di titik tengah, selalu ada di titik kesetimbangan, di pendulum kiri dan pendulum kanan, semakin kita ada di titik kesetimbangan, semakin keputusan kita tuh semakin waspada gitu intinya. Ya, dapat ya kesimpulan dulu nih sebelum kita masuk ke amarah. Keberlimpahan sudah ada di dalam dirimu, sehingga apapun yang kamu pancarkan keluar, itu yang akan teresonansi oleh semesta kepada kita gitu. Jadi let's say kalian hari ini uangnya nggak banyak di rekening, tapi perasaan syukur keberlimpahan itu gratis. Perasaan syukur keberlimpahan itu nggak bayar, semangat itu gratis. Jadi kalau yang sama yang gratis ini aja kita nggak menggunakan kesempatan, sayang banget gitu. Gitu ya. Sehingga saat kebersyukuran, kebercukupan, keberlimpahan kita ciptakan di sini, nanti resonansi yang akan di luar, wah teman-teman, coba deh, kurangi mengeluh, kurangi menyalahkan, kurangi ngerasa aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak mau, dan nggak bisa lah intinya gitu ya, rendah diri, ingat ya, beda sama rendah hati. Coba lihat deh, perubahan-perubahan yang akan diresonansikan sama semesta pasti beda aja. Pasti beda aja. Gitu, nah jadi start dari diri, karena kenapa? Kamu sudah keberlimpahan seapa adanya, dan kamu sudah bahagia seapa adanya sebetulnya. Nah, jadi jangan nyari kemana-mana lah, keberlimpahan tuh jangan nyari kemana-mana ya, gitu. Rubah apa yang kamu resonansikan, kamu akan berubah hidup. Berarti ngerubah apa? Pola pikir, emosi, ngerubah cara memilih, ngerubah habits, gitu. Jadi jangan pernah pengen hidupnya berubah kalau kita nggak merubah semua konteks yang tadi saya sebutin gitu. Intinya nggak ada ruginya jadi orang yang jarang mengeluh. Nggak ada ruginya jadi orang yang selalu menghormati perasaannya, itu nggak ada ruginya. Ya, dan nggak ada ruginya jadi orang yang terus selalu bermanfaat, tuh nggak ada ruginya. Gitu, karena sekali lagi kata kuncinya adalah resonansi, teman-teman. Apa yang kita resonansikan keluar, dia akan kembali. Itu mah udah hukum aja. Nah, makanya teologis agama itu ngajarin kita untuk kenal resonansi kan sebenarnya. Ya, makanya ritual-ritual itu kan sebetulnya untuk kenal resonansi gitu. Sip ya, teman-teman ya. Oke, let's start. Sampai sini dapat ya? Bisa dimengerti ya? Jadi nanti kita akan dalemin lagi pelan-pelan, kita akan belajar masuk ke pemikiran-pemikiran Rupert Spira. Jadi tadi saya bilang being aware, coba ya, being aware aja udah susah, apalagi being aware of being aware. Wah, enak ya. Itu luar biasa. Tapi udah nggak usah dipikirin dulu ya, belum nyampe, udah jangan aneh-aneh ya. Udah, kita sadar takaran aja ya. Kalau wadahnya seliter, jangan pengen 100 liter, udah nggak apa-apa ya. Karena kalau wadahnya seliter, pengen 100 liter, Anda jadi julid. Nah, kalau udah julid, si level perasaannya di bawah biasanya. Makanya ngelihat orang lain, pengen kayak dia terus gitu. Lebih baik menginspirasi orang daripada ingin jadi orang lain. Nah, gitu guys. Ya. Alright. So, teman-teman. Sebentar ya. Nah, ini. Kita bicara tentang permainan amarah namanya. The Game of Anger. Ya, namanya permainan amarah atau yang disebut The Game of Anger. Kita mulai. Saya mau tanya dulu, teman-teman tolong typing ya, tolong typing. Siapa di sini
yang dalam 1 minggu belakangan ini lagi banyak kecewa? Coba tulis. Aku gitu misalnya. Saya gitu. Nah, ada ya? Udah pasti ada dong. Kalau nggak ada, kalian nggak hidup berarti ya. Sekarang kalau diukur dengan ukuran 1 sampai 10, 1 sampai 10, ya 1 sampai 10. Dalam 1 minggu ini, di level berapa Anda sering kecewa? 1 semakin jarang, 10 semakin banyak. Coba ditulis dulu. Ingat-ingat nilai yang kalian punya tadi ya, ingat-ingat. Oke. Nah, kekecewaan ada di ruang antara hasrat dan realitas. Hasrat dan realitas. Ngomong-ngomong, kalian masih punya hasrat kan? Punya ya? Awas, dengar kata hasrat jangan aneh-aneh ya. Oke. Kekecewaan ada di ruang antara hasrat dan realitas. Ya. Sehingga ketika semakin banyak realitas tidak memenuhi hasrat kita, kita semakin kecewa. Itu rumusnya gitu. Rumusnya adalah hasrat dikurangi realitas sama dengan kekecewaan. Jadi, H dikurangi R sama dengan K. Hasrat dikurangi realitas sama dengan kekecewaan. Jadi, hasratnya makin tinggi, realitasnya makin tinggi juga, dalam tanda petik nggak makin selaras, itu pasti makin kecewa gitu intinya. Ya, teman-teman ingat nggak waktu kita belajar rumus happiness? Happiness, H sama dengan R dibagi E. R-nya itu realitas, E-nya tuh ekspektasi. Jadi, seberapapun ekspektasi yang kalian miliki, selalu akan ada di mana pembaginya adalah ekspektasi. Happiness tergantung dari ekspektasimu gitu. Ya, makanya kalau E-nya 10, ya dibagi 10. Mau 1000 dibagi 10 tetap 100. Mau 10 dibagi 10 tetap 1. Tapi kalau E-nya yang di bawahnya 0, berapapun dibagi 0, unlimited. Maka zero expectation itu kunci dari happiness. Nah, gitu. Ya, tapi model-model kalian susah lah untuk zero expectation. Udah aja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, hasrat itu tergantung dari E-nya nilainya berapa. Gitu. Ya, nah, rumusnya adalah hasrat dikurangi realitas sama dengan kekecewaan. Namun, kekecewaan bisa dipengaruhi oleh satu faktor yang tadi kalian tulis juga semuanya. Namanya adalah ekspektasi. Semakin besar rentang antara hasrat dan ekspektasi, semakin besar kekecewaan yang kita alami. Nah, rentang tuh kayak pendulum tadi, teman-teman. Keinginannya ke sini, realitasnya ke sini. Tabrakan pasti. Gitu. Zat ininya ke sini lagi, ke sini lagi. Maka semakin kita terlalu tinggi ekspektasi, semesta akan memaksa untuk ke titik tengah. Gitu. Ya, titik tengah. Jadi ingat kalau kita mendapatkan kayak tadi saya ketipu, menderita, ini disuruh ke titik tengah. Bukan hal buruk, bukan hal yang gimana-gimana, tapi belajar untuk ke titik tengah gitu ya. Itu at least kita punya mindset itu dulu gitu. Supaya apa? Supaya acceptance-nya agak tinggi. Oke? Oke. Semakin besar rentang antara hasrat dan ekspektasi, semakin besar kekecewaan yang kita alami. Karena itu, dalam setiap situasi apapun hasrat kita, semakin ekspektasi kita selaras, artinya kita hanya berharap sebanyak itu. Dengan realitas, semakin kecil kekecewaan yang kita alami. Jadi teman-teman, kalau kalian minggu ini lebih banyak kecewanya, berarti jarang di titik tengah, berarti banyak ngelawan realitas gitu. Ya, paham ya? Bisakah seseorang gembira saat mengetahui orang yang dia cintai mengalami patah rusuk yang menyebabkan paru-parunya tertusuk? Wah, bagus nih pertanyaannya. Kamu bisa happy nggak kalau orang yang kamu sayang sakit misalnya? Susah ya? Susah aja. Tapi pertanyaannya, kamu punya orang yang kamu sayang nggak? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Nih, pertanyaannya adalah, bisakah seseorang gembira saat mengetahui orang yang dia cintai mengalami patah rusuk yang menyebabkan paru-parunya tertusuk? Bisa. Jika beberapa menit sebelumnya dia mengetahui bahwa orang yang terluka itu sudah dipasangi alat penyangga kehidupan dan diharapkan bisa sembuh total. Apakah dia merasa marah? Tidak. Sebaliknya, dia akan dipenuhi rasa syukur dan gembira karena satu alasan, sekarang realitas melebihi ekspektasinya. Dan bisa kita simpulkan hasratnya. Jadi gini teman-teman. Tetap segala bentuk apapun,
Ya, tetap dalam bentuk apapun, konteksnya adalah si ekspektasinya gitu. Jadi ingat baik-baik, saya ulang-ulang nggak pernah bosan, masalah dalam hidup itu cuma satu, apa yang kamu inginkan nggak kejadian, titik. Apa yang jadi ekspektasi, tidak kejadian, titik gitu. Ya, poinnya cuma ada itu aja. Dah. Menurut William Shakespeare, kalian tahu William Shakespeare nggak? Ada ya Shakespeare ya. Tuh, wah, tokoh-tokoh monumental lah gitu. Tahu Romeo and Juliet, teman-teman? Ya gitulah, nanti di googling aja ya. Menurut William Shakespeare, ekspektasi adalah akar segala sakit hati. Keren banget. Jadi kalau ada rasa-rasa aku tuh sakit hati, bukan. Tapi ganti dengan aku sakit hati dengan aku terlalu banyak ekspektasi. Nah, bedain dikit tuh. Ya, bedain dikit tuh. Sehingga kata-kata sakit hati, di sininya udah terprogram ulang bahwa sakit hati sama dengan ekspektasi berlebihan. Itu dulu. Kenapa coba? Karena kalau sakit hati yang kita rasain, aku sakit hati, pengennya di level rendah, dia melakukan hal yang aku inginkan. Langsung berpikirnya, aku sakit hati gara-gara dia. Nah, langsung nyalahin. Tapi, kalau kita nge-switching dikit aja, sakit hati, ekspektasiku kebanyakan. Pertanyaan, saat ekspektasiku kebanyakan, fokusnya di luar atau di dalam? Coba jawab. Ayo, saat kita bilang, ekspektasi saya ketinggian nih. Fokusnya di dia, di luar atau di dalam? Di dalam, that's it. Nice. Saat fokusnya di dalam, aku bisa merubah sesuatu yang di dalam, dan aku tidak bisa merubah sesuatu yang di luar. Kita mulai fokus kepada apa yang bisa kita kontrol. Itu intinya. Dapat, teman-teman? Coba, big shifting itu apa? Perubahan besar nggak? Saat kita sakit hati, ngomong, aku sakit hati karena dia, dan aku sakit hati karena ekspektasiku. Itu big shifting banget tuh, teman-teman. Kenapa coba? Saat kita nunjuk keluar, kita pengen ngerubah dia. Dan ngerubah dia sesuatu yang gak ada di hidup ini. Gak bisa. Jadi kalau ngerubah dia, kamu lagi nyari sesuatu yang gak ada. Nyari sesuatu yang gak ada itu capek. Kenapa? Jelas-jelas nggak ada, dicari. Coba. Aneh, ya. Ngerasa suka gitu nggak? Ya, nggak usah dijawab, udah ketahuan lah. Apa-apa sih, gitu. Ya, oke. Ulang ya. Right, menurut William Shakespeare, ekspektasi adalah akar dari segala sakit hati. Ekspektasi adalah produk ego dan menciptakan kekecewaan yang beracun. Kekecewaan yang beracun. Jadi nanti habis ini teman-teman cek dirinya banyak racunnya nggak gitu ya. Awas. Yang memproduksi racun di dalam diri kita bukan pasangan, bukan anak, bukan orang tua, tapi ketidakmengertian kita. Jadi pastikan saat ngomong, aku kayaknya ada di lingkungan orang toksik deh. Jangan-jangan yang toksiknya kamu. Ya, itu ingat baik-baik ya. Diingat-ingat dulu aja. Ulang ya, saya ulang nih. Ekspektasi adalah produk ego dan menciptakan kekecewaan yang beracun. Ketika kita mengelola ekspektasi kita, kekecewaan tidak akan pernah menjelma jadi amarah. Jadi, dasar dari amarah adalah kecewa. Semakin banyak kecewa, semakin naik amarahnya. Jadi kalau kalian amarahnya tinggi, berarti kalian banyak kecewanya. Berarti kalau kalian banyak kecewanya, berarti kalian banyak nyalahin orang, berarti kalian lagi nggak sadar. Nah, ujungnya apa? Kurang pengetahuan. Ya. Kita akan menjelaskannya dengan membedakan hasrat dan ekspektasi. Ada hasrat yang tadi kalian jawab ngaco, ya. Dan ada ekspektasi. Jadi mana hasrat dan mana ekspektasi kita akan bedah. Mau tahu bedanya?
kita akan bahas di episode yang akan datang. Ngegantung nggak ya? Nggak asik ya ngegantungnya ya. Nah, ini yang bikin sinetron laku tuh gantungan-gantungan kayak gini guys ya. Jadi nanti kita akan bahas apa sih bedanya antara hasrat dan yang namanya ekspektasi gitu. Teman-teman ingetin ya, kita eh, perjalanan di Melbourne ini kita sebut pendulum journey. Pendulum journey itu ngingetin antara titik ke sini dan titik ke sini gitu. Dan kesimpulannya nanti kita akan bahas tentang konteks kembali kepada yang namanya mana hasrat dan mana yang namanya ekspektasi gitu. Tolong dikunyah dulu teman-teman, ingat sekali lagi, semesta nggak peduli ucapanmu, semesta nggak peduli rengekan tangismu, semesta nggak peduli kamu mau memohon, meminta segimana, tapi semesta akan mendengarkan sikap hatimu, apakah kamu merasa berkelimpahan atau tidak, semua tergantung di sini. Jangan salahkan semesta kalau ngasih sesuatu yang buruk terus, karena kenapa? Kamulah yang mengundang. Ingat, kamu adalah receiver dan transmitter sekaligus. Kamu adalah penerima dan pemancar. Ya, pastikan yang dipancarkan sesuatu yang oke, karena yang akan diterima sesuatu yang oke juga. My life is my making. Nggak usah bergantung sama siapa-siapa, karena nggak bisa. Nggak usah mengharapkan siapa-siapa berubah, karena nggak bisa. Tapi kembalikanlah kepada bagaimana kita menjadi receiver dan transmitter yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tetap happy dan bahagia. Love you all. Sampai ketemu di pendulum efek, pendulum journey berikutnya. See you. Bye-bye. Love you all. Dadah semua teman-teman. Terima kasih, dan terima kasih.